warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Diberikannya di hati kita keteguhan dan kejujuran dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita buktikan dengan derasnya hujan yang turun di antara kita tidak menggoyahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita mengatakan kita yakin dengan turunnya hujan di sini Allah membukakan pintu langitnya untuk mengijabahi seluruh daripada doa-doa di majelis yang mulia. Allah akan mengabulkan daripada seluruh hajat-hajat kita di majelis yang mulia ini. Bukan hanya itu, setiap daripada air yang turun di sini akan menjadi saksi kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kita yang hadir di sini cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kita yang hadir di sini rindu sama Nabi Muhammad SAW. Kita yang hadir di sini menginginkan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini karena Nabi Muhammad, maka semoga Allah juga mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sekarang ini duduk di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia juga bersama orang-orang yang mulia ini. Kita sedang melangkahkan kaki kita sedikit demi sedikit untuk menjadi hambanya Allah yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW, kehidupan di dunia dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di akhirat juga dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini di tempat yang mulia ini sedang melangkahkan kaki sedikit demi sedikit agar kita ini termasuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwasanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia jika ingin dekat sama Nabi, dia jika ingin dekat sama Nabi, baik zahir atau batinnya ingin dekat sama Nabi Muhammad SAW, butuh yang namanya satu perkara ini. Kalau kita sudah punya yang namanya satu perkara ini, maka kita dicatat oleh Allah orang yang dekat sama Nabi Muhammad walaupun tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Jika kita sudah punya satu perkara ini, kita akan dicatat oleh Allah orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW walaupun mata kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Jika kita punya satu perkara ini, kita akan dicatat dan dikumpulkan nanti sama Allah bersama Nabi Muhammad walaupun di dunia kita tidak pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Apa perkara tersebut? Perkara ini yang dipegang teguh sama mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ulama, para pecinta Nabi sampai zaman sekarang. Apa perkara tersebut? Perkara tersebut adalah bagaimana cara pandang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dan di mana tempat Nabi Muhammad SAW di hati dan di mata kita. Ini perkara yang sangat penting sebelum kita ini mengaku dan mengatakan kita ini dekat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana atau di mana letak Nabi Muhammad ketika kita memandang Nabi Muhammad SAW? Bagaimana letak Nabi Muhammad ketika menyebut Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad SAW di mata kita manusia yang paling mulia? Apakah Nabi Muhammad SAW di mata kita manusia yang paling istimewa? Apakah Nabi Muhammad di mata kita ini adalah manusia yang paling luar biasa? Jika seperti itu, maka kita sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya juga, jika kita ini masih di dalam mata kita atau di dalam hati kita ada orang yang lebih unggul dari Nabi Muhammad, ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, ada orang yang lebih istimewa di hati kita dari Nabi Muhammad, maka kita pun juga akan mendapatkan sedikit
atau bagian yang kecil daripada keberkahan Nabi. Apalagi waliyadzubillah, jika di hati kita dan di mata kita tidak ada sedikit pun memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka kita pun juga tidak akan mendapatkan apapun daripada bagian keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah dibuktikan ibu-ibu, bapak-bapak, tentang adanya dua orang yang menemani Nabi Muhammad SAW dari kecil. Yang pertama namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang kedua namanya Abu Jahal, musuhnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu Abu Jahal sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini seumuran sama Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kecil sama Nabi Muhammad, mainnya sama Nabi Muhammad, ngelihat Nabi Muhammad ini tumbuh dewasa sampai menjadi Nabi. Akan tetapi kenapa ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar menjadi sahabat yang paling mulia, sedangkan Abu Jahal ini menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW? Apa yang bisa memisahkan mereka? Kenapa takdirnya beda? Kenapa Sayyidina Abu Bakar menjadi sahabat yang mulia, sedangkan Abu Jahal menjadi orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata perbedaan atau yang menyebabkan mereka berdua itu berbeda daripada takdirnya dan nasibnya hanya karena satu perkara ini, yaitu bedanya cara pandang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, orang yang akan membuka pintu surga. Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ini pandangannya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi. Sedangkan Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW dengan pandangan remeh, sehingga mengatakan Muhammad ini adalah pengembala kambing biasa, Muhammad ini adalah anak yatim, Muhammad ini adalah orang Mekah biasa, tidak ada kemuliaan sama sekali. Karena bedanya cara pandang, sehingga keberkahannya Nabi Muhammad SAW pun juga dibagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cara pandangnya baik kepada Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan banyak daripada keberkahan Nabi. Sedangkan yang cara pandangnya buruk kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad walaupun tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi Bu, Pak, kita ambil sebuah kisah yang sangat luar biasa daripada kisahnya salah satu sahabat yang bernama Malik bin Sinan. Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya mau tanya ke jenengan semua. Darah ini hukumnya apa? Kalau dipegang, hukumnya najis. Makanya kalau orang keluar darah, banyak darahnya, tidak boleh dia melakukan sholat, harus dibersihi dulu. Dan sesuatu yang najis boleh dimakan apa enggak? Nah, boleh. Sesuatu yang najis dimakan, hukumnya haram. Ini penjelasan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Pernah sebuah terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika perang Uhud. Kita tahu perang Uhud ini di mana umat Islam ini mengalami kekalahan, diserang sama orang-orang kafir Quraisy. Sampai Nabi Muhammad SAW ini terluka parah. Giginya Nabi Muhammad SAW patah ketika itu. Bahkan helm besinya Nabi Muhammad sampai menusuk ke wajah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika di perang Uhud tersebut umat Islam mengalami kekalahan, langsung mereka ini membuat pagar betis. Para sahabat ini membuat pagar betis untuk melindungi Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad tidak dibunuh. Ketika dilindungi sama para sahabat Nabi Muhammad di tengah, dilindungi sama para sahabat agar tidak terkena daripada hujan panah ketika itu. Tiba-tiba salah satu sahabat yang bernama Malik bin Sinan, ketika ikut melindungi Nabi Muhammad, ternyata melihat ada panah yang mengenai kakinya Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Malik bin Sinan ini takut kalau panah tersebut ada racunnya.
Biasanya orang-orang ketika berperang itu ujung tombak panah tersebut dikasih apa? Dikasih racun, sehingga kalau menusuk ke tubuh seseorang walaupun tidak dalam, maka membunuhnya dengan racun tersebut. Maka ketika melihat kakinya Nabi Muhammad SAW ini terkena anak panah, Sayyidina Malik bin Sinan langsung bergegas menghampiri Nabi Muhammad, mencabut daripada apa? Daripada panahnya. Setelah dicabut panahnya, takut kalau panah tersebut ada racunnya, akhirnya bekas luka di kakinya Nabi Muhammad SAW dihisap oleh siapa? Sayyidina Malik bin Sinan. Biar apa? Biar racunnya tidak apa? Tidak menyebar. Dihisap agar darah dan racun daripada racun yang sudah mengumpulkan dengan darah tersebut tidak menyebar ke tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Setelah dihisap oleh Sayyidina Malik bin Sinan, ya, biasanya kalau orang itu kena luka atau kena racun kemudian dihisap, biasanya bekas daripada hisapannya diapakan? Dibuang, dilepas, ya kan? Tapi ini para sahabat melihat Sayyidina Malik bin Sinan ini menghisap daripada apa? Lukanya Nabi Muhammad SAW, tapi kok tidak dilepas-lepas, kok tidak dibuang-buang. Sampai para sahabat bingung dan tanya kepada Malik bin Sinan, wahai Malik, kau kemanakan itu bekas darahnya Nabi Muhammad SAW? Kata Sayyidina Malik bin Sinan, aku menghisapnya dan aku menelannya. Tak hisap dan tak apa? Tak telan, kata Sayyidina Malik bin Sinan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah wahai Malik bin Sinan, darahmu telah tercampur dengan darahku, maka kau tidak akan tersentuh api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Beginilah cara pandang para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad tahu darah itu najis. Para sahabat Nabi Muhammad itu tahu darah tersebut tidak boleh dikonsumsi. Tapi ini darahnya beda. Ini darahnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan tubuh kita, seandainya diletakkan di bumi saja, maka bumi akan berebutan untuk mengambil keberkahan daripada darahnya Nabi Muhammad SAW. Juga pernah dikisahkan oleh salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Zubair ini sedang menemani Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ini bekam. Nabi Muhammad apa? Bekam Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad bekam, bekas darah bekamnya Nabi Muhammad SAW diikat ketika itu, kemudian diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kata Nabi Muhammad, ambil darah ini, buang di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Karena kalau ketahuan sama para sahabat Nabi, bakal apa? Bakal diambil buat rebutan. Karena darahnya Nabi Muhammad ini sewangi minyak kasturi. Darahnya Nabi Muhammad SAW ini suci. Darahnya Nabi Muhammad SAW ini harum. Darahnya Nabi Muhammad bukan seperti darah kita yang kotor. Ini darah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah memerintahkan, buang darah ini di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair membawa darah tersebut sampai di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair langsung apa? Meminum darah tersebut sampai habis. Dibuang, tapi bukan ke bumi, tapi dibuang kemana? Ke tubuhnya. Tapi diem, tidak mau ngomong kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kembali kepada Nabi Muhammad tanya, wahai Abdullah, kau sudah buang darahku tadi? Kata Sayyidina Abdullah, sudah ya Rasulullah, sudah tak buang. Kau buang kemana? Kata Nabi Muhammad, aku sudah membuang di tempat yang tidak mungkin dilihat oleh manusia, sesuai dengan perintahmu. Maka Rasulullah memandang wajahnya Sayyidina Abdullah bin Zubair, seakan-akan Rasulullah tahu bahwasanya darahnya ini apa? Diminum. Maka Sayyidina Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, mungkin saja kau meminum daripada darahku. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, kenapa kau meminumnya? Kata Sayyidina Abdullah bin Zubair, yang pertama ya Rasulullah,
Aku meminum daripada darahmu agar darahmu ini bercampur dengan darahku, sehingga aku mendapatkan kemuliaan, lebih cinta lagi kepadamu ya Rasulullah. Dan yang kedua ya Rasulullah, ketika aku ingin membuang darah tersebut, aku tidak rela. Kenapa yang mendapatkan keberkahan itu tanah? Kenapa tidak yang mendapatkan keberkahan daripada darahmu ini adalah tubuhku sendiri? Sehingga itu yang membuat aku meminum daripada darahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, setiap sesuatu atau darah yang telah bercampur dengan darahku tidak akan tersentuh daripada api neraka. Ini cara pandangnya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Bahkan saya Rasulullah SAW ketika sedang berwudu sekalipun, Rasulullah SAW tidak pernah terlihat air wudunya Nabi Muhammad menetes sampai ke bumi, tidak pernah. Nabi Muhammad ini kalau wudu, para sahabat Nabi Muhammad sudah mengelilingi Nabi Muhammad untuk mengambil bekas daripada air wudunya. Dan bekas daripada air wudunya Nabi Muhammad ketika sudah berada di tangannya sahabat, dipakai untuk apa? Dipakai untuk menyembuhkan daripada penyakit-penyakit yang dialami oleh keluarganya. Jadi kalau ibunya ketika itu sedang sakit, ngambil bekas air wudunya Nabi Muhammad, diusapkan ke matanya, jadi sehat matanya. Diusapkan ke tangannya yang sakit, jadi sembuh tangannya. Diusapkan kepada tubuhnya yang sakit, jadi sembuh daripada tubuhnya. Ini keberkahan Nabi Muhammad SAW, dan ini cara mereka, para sahabat Nabi Muhammad ini memperlakukan Rasulullah SAW menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di dalam hatinya. Kalau kita ini sudah bisa menjadikan Nabi Muhammad ini orang nomor satu di dalam hati kita, maka apapun yang kita inginkan akan diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk daripada pengarang Maulid Ad-Diba, pengarang daripada Maulid Burdah. Pengarang daripada Maulid Burdah ini Imam Busiri namanya. Beliau ini punya penyakit lumpuh kakinya, tidak bisa jalan sama sekali. Tapi beliau ini karena punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, beliau menulis pujian-pujian, syair-syair tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah pujiannya beliau tertidur. Ketika tertidur bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad ini tersenyum, dan Nabi Muhammad bahagia melihat daripada syair-syair dan pujian-pujian yang dikarang oleh Imam Busiri untuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengusap seluruh tubuh daripada Imam Busiri. Setelah Imam Busiri bangun daripada tidurnya, saking senangnya karena bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka Imam Busiri ketika tidur bangun langsung lompat, senang, langsung menari-nari. Ketika menari-nari, Imam Busiri bingung, loh saya ini lumpuh, kok sekarang bisa berjalan, kok sekarang bisa menari-nari. Baru ingat ternyata ketika aku tidur mimpi ketemu sama Nabi Muhammad juga mengusap kakiku, maka aku pun dapat kesembuhan. Ini hubungannya Nabi Muhammad sama umatnya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Ketika kita menjadikan Nabi Muhammad nomor satu untuk kita, maka apapun daripada keinginan kita, perhatian Nabi Muhammad sudah tahu memperhatikan daripada diri kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, keluh kesah daripada keinginan kita didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal jadikanlah Nabi Muhammad SAW ini orang nomor satu di antara kita. Dengan hadir daripada majelis-majelisnya, alhamdulillah kita punya guru sebaik-baik daripada guru-guru kita yang ada di depan sini. Kita punya guru ini adalah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Daripada Gus Hakim, begitu juga Gus Rudi dan para kiai, para ulama yang ada di depan sini, mereka orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita punya mereka di hadapan kita sekarang ini. Tinggal kitanya saja mengambil kesempatan yang besar untuk terus istiqomah duduk di majelis-majelis mereka, pandang wajah mereka, ambil ilmunya. Setiap keinginan kita untuk bermusyawarah, jadikan mereka orang-orang yang kita berikan atau kita sodorkan daripada musyawarah-musyawarah kita.
sehingga beliau akan membimbing kita bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan ini, bagaimana Nabi Muhammad melakukan itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengerjakan ini, bagaimana Nabi Muhammad mengerjakan itu. Tanyakan semua kepada orang-orang yang ada di depan ini, kepada guru-guru kita ini, agar kita ini bisa menjadikan Rasulullah orang yang nomor satu di hadapan kita, dan kita pun menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun juga dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah, insya Allah cukup. Insya Allah yang sedikit tadi cukup untuk bekal kita ini lebih semangat lagi di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan, ya Rasulullah, kita duduk di majlismu sekarang pada malam hari ini, ya Allah. Ya Rasulullah, kita duduk di sini walaupun dalam keadaan hujan, ya Rasulullah. Kita rela duduk karena cintaku kepadamu, ya Rasulullah. Maka pada malam hari ini juga, ya Rasulullah, muliakan mata kita agar bisa memandang wajahmu, ya Rasulullah. Pada malam hari ini juga lantik kita semua termasuk orang-orang yang akan mendukung daripada dakwahmu, ya Rasulullah. Pada malam hari ini juga, ya Rasulullah, jadikan kita umat-umat yang selalu membahagiakan hatimu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kita banyak daripada yang kumpul di sini, kita banyak melakukan maksiat, kita masih banyak melakukan dosa, tapi itu semua kita yakin dengan cintanya kita kepadamu, ya Rasulullah, Allah akan merubah diri kita yang mana ahli maksiat setelah hadir di majelis ini menjadi ahli yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dengan keberkahan majelis pada malam hari ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang belum kenal dengan Nabi Muhammad menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana belum mudah lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pada malam hari ini Allah jadikan kita semua orang-orang yang ahli salawat, orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah daripada keberkahan majelis kita pada malam hari ini bukan hanya kepada yang hadir, ya Allah, tapi sebarkanlah keluas daripada orang-orang sekitar di desa ini, ya Allah, kepada orang-orang di daerah sini, ya Allah. Jadikan cahaya majelis kita yang untuk menerangi daripada hidayah untuk mereka semua, ya Allah. Jadikanlah majelis kita pada malam hari ini untuk orang-orang sekitar yang belum cinta salawat pada malam hari ini, Allah gerakkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang belum kenal dengan majelis-majelis zikir, Allah gerakkan agar cinta untuk menghadiri majelis-majelis zikir. Yang mana masih suka untuk bermaksiat, masih suka untuk minum minuman keras, masih suka untuk berzina, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah. Allah Subhanahu wa taala mudahkanlah mereka untuk dekat dengan orang-orang yang soleh, sehingga meninggalkan daripada seluruh maksiat-maksiat yang telah mereka kerjakan, ya Allah. Karena keinginan Nabi Muhammad tidak ada satupun daripada umatnya yang masuk neraka, ya Allah. Keinginan Nabi Muhammad melihat seluruh umatnya masuk surga, ya Allah. Maka jangan ada di antara kita atau keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai sampai masuk neraka, ya Allah. Jangan ada di antara mereka yang kau catat namanya menjadi orang-orang penghuni neraka, ya Allah. Ya Allah, kita yang hadir di sini, tapi kita juga mengharap kepada kedua orang tua kita. Kita juga mengharap untuk anak istri kita. Kita mengharap juga untuk suami istri kita. Kita mengharap juga untuk tetangga-tetangga kita, ya Allah. Berikanlah keberkahan Nabi Muhammad kepada mereka semua, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sehingga kita bisa melihat mereka nanti di hari kiamat. Kita bisa bergandengan tangan semua yang hadir di sini, ya Allah, untuk mengetuk pintu surga bersama Nabi Muhammad SAW, untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW tanpa hisab, ya Allah, tanpa adab, ya Allah. Karena kita tahu dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, Engkau akan menghapus seluruh dosa-dosa kita, ya Allah. Karena kita tahu dengan rindunya kita kepada Nabi Muhammad, ya Allah, Engkau mengangkat derajat kita, ya Allah. Karena kita tahu dengan cintanya kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, Engkau akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kita yakin para ulama telah mengatakan setiap turunnya hujan, di situ pasti Allah akan mengabulkan daripada doa-doa kita. Maka kita angkat tangan kita semua, ya Allah. Ya Allah, kita telah mewadahkan tangan kita, ya Allah, dan kita berhusnudzan kepadamu. Setiap daripada hambamu yang kau izinkan untuk mengangkat tangannya, tidak mungkin kau tolak doanya, ya Allah. Kau
Kau adalah zat yang maha dermawan ya Allah. Kau akan memberikan seluruh daripada hajat-hajat hamba-Mu ya Allah. Kau adalah zat yang maha kaya ya Allah, sehingga permintaan kita mudah bagi-Mu untuk Kau kabulkan ya Allah. Sekarang kita wadahkan tangan kita yang remeh, tangan kita yang hina di hadapan kemuliaan dan karunia-Mu ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kita semua ya Allah. Sucikan mata kita ya Allah, sucikan hati kita ya Allah, agar hati kita pantas menjadi tempat bersamayamnya menama Nabi Muhammad SAW. Sucikan mata kita agar pantas untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, banyak di antara kita yang masih memiliki hajat, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki harapan yang belum Kau ijabahi ya Allah. Dengan keberkahan majelis pada malam hari ini ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajat kita ya Allah. Kabulkan keinginan-keinginan kita ya Allah. Kabulkan daripada kebutuhan-kebutuhan kita, baik daripada urusan dunia maupun sampai urusan akhirat ya Allah. Jangan ada yang keluar daripada majelis ini ya Allah kecuali Engkau telah kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah, kecuali Engkau telah berikan daripada keinginan-keinginan mereka ya Allah, daripada kebaikan dunia sampai kebaikan akhirat ya Allah, sampai menjadi bukti ini adalah menjadi tempat yang menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan majelis ini ya Allah yang akan mengingatkan Nabi Muhammad SAW nanti ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ingat keadaan kita pada malam hari ini ya Allah. Yang kita rela pada malam hari ini keluar dari rumah kita, rela hujan-hujanan untuk bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW ya Allah. Maka jadikan ketika kita memandang wajah Nabi Muhammad nanti di akhirat, jadikan wajah Nabi Muhammad tersenyum kepada kita ya Allah. Jadikan wajah Nabi Muhammad bangga kepada kita ya Allah. Jadikan wajah Nabi Muhammad SAW senang melihat kita ya Allah. Jadikan perkumpulan ini menjadi saksi bahwasanya kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tutupilah aib-aib kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tutupilah dosa-dosa kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ingin Nabi Muhammad bersedih karena melihat dosa-dosa kita ya Allah. Kita tidak ingin Nabi Muhammad SAW menangis karena dosa-dosa kita ya Allah. Kita tidak ingin Nabi Muhammad SAW tersiksa karena melihat bahwasanya umatnya masih banyak yang bermaksiat ya Allah. Jadikan kabar-kabar kita yang Kau sampaikan untuk Nabi Muhammad semuanya kabar-kabar baik ya Allah. Engkau zat yang maha menutupi dosa ya Allah. Engkau zat yang maha menutupi aib ya Allah. Maka bahagiakan Nabi Muhammad SAW dengan kita ya Allah. Tutupi aib kita sehingga ketika kita memandang wajah Nabi Muhammad bangga dan tersenyum bersama kita ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dan berikanlah majelis kita pada malam hari ini keberkahan majelis kita bukan hanya di dunia saja ya Allah. Jadikan keberkahan majelis kita pada malam hari ini bisa kita rasakan juga ketika nanti sakaratul maut ya Allah. Ketika Engkau mencabut nyawa kita semua ya Allah. Ketika Engkau mencabut nyawa kita, cabutlah nyawa kita dalam keadaan yang baik ya Allah. Cabutlah nyawa kita dalam keadaan lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kita dalam keadaan wajah kita bersujud kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa kita dalam keadaan kita melantunkan ayat suci Al-Quran ya Allah. Jangan ada di antara kita yang Kau cabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat. Jangan ada di antara kita yang Kau cabut nyawanya dalam keadaan perkara-perkara yang buruk. Ya Allah, keberkahan majelis kita pada malam hari ini, akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Akhiri usia kita dalam keadaan Engkau ridha kepada kita ya Allah. Nabi Muhammad ridha kepada kita ya Allah. Kedua orang tua kita ridha kepada kita ya Allah. Dan juga tampakkanlah keberkahan majelis kita pada malam hari ini nanti ketika kita berkumpul di padang mahsyar ya Allah. Semua di antara kita Engkau naungi di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua di antara kita Engkau naungi di bawah arasnya Allah bersama para nabi dan para rasul dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Jangan ada yang luput di antara kita ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan juga jadikanlah keberkahan majelis kita pada malam hari ini nanti ketika kita berkumpul di telaga Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad SAW menyambut umatnya,
menyambut umatnya dengan memberikan daripada tegukan air telaga Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad mengatakan siapa yang meneguk daripada air telagaku tidak akan haus selamanya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka izinkan lisan kita yang pada malam hari ini bersolawat untuk Nabi Muhammad, izinkan untuk merasakan daripada air telaga Nabi Muhammad SAW. Izinkan lisan kita untuk meneguk daripada air telaga Nabi Muhammad yang diberikan langsung dari tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Satu persatu di antara kita, ya Allah, kumpulkanlah kita di telaga Nabi Muhammad SAW, karena telaga Nabi Muhammad adalah di mana Nabi Muhammad menunggu seluruh umatnya untuk berkumpul masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan ada salah satu pun di antara kita yang kau tolak daripada majelisnya Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan ada di antara kita satu pun yang kau usir daripada telaga Nabi Muhammad SAW. Walaupun karena banyaknya dosa kita, walaupun karena banyaknya maksiat kita, ya Allah, tapi kita yakin pengampunanmu lebih luas dan lebih besar daripada dosa-dosa kita, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah mata kita yang pada malam hari ini menyaksikan keagungan majelis pada malam hari ini. Jadikan mata kita semua bisa melihat ketika Nabi Muhammad membuka pintu surga, ya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW membuka pintu surga, di mana Nabi Muhammad akan menunggu kita umatnya masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan ada salah satu pun ketika itu luput dan tidak mengetahui keadaan orang-orang penghuni surga, ya Allah. Jangan ada salah satu di antara kita yang ketika itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Jangan ada salah satu di antara kita, waliyadzubillah, yang kau lemparkan ke dalam api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi karena kita berkumpul di sini bukan urusan dunia, bukan karena urusan yang remeh, tapi untuk Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana Engkau memudahkan kita untuk berkumpul di sini, maka mudahkanlah kita juga untuk berkumpul di surgamu yang paling atas bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kita doakan khususnya buat majelis Simateng Urip, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelisnya semakin makmur, majelisnya insya Allah bisa menjadi pintu kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, pintu kita untuk meraih syafaat Nabi Muhammad SAW, pintu kita untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan setiap orang-orang yang ikut serta berkhidmat untuk majelis Simateng Urip ini, baik dengan tenaganya maupun dengan hartanya, maupun dengan ilmunya, maupun dengan pikirannya, maupun dengan waktunya, ya Allah. Balaslah mereka dengan sebaik-baik balasan, ya Allah. Berikanlah mereka seluruh daripada hajat-hajatnya, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka semua, ya Allah. Jagalah mereka dengan sebaik-baik penjagaan, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka yang halal, yang berkah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah daripada majelis Simateng Urip ini, ya Allah, hubungan dekat antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan khususnya untuk guru-guru kita yang ada di depan sini, daripada para sesepuh, para ulama, para alim, para kiai, dan khususnya daripada sahibul majlis Gus Hakim. Begitu juga guru kita juga Gus Rudi, begitu juga Ustadz Erik, ya, rizki yang bersama kita semua ini, ya Allah, panjangkanlah usia mereka semua ini, ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah. Murahkanlah rizki mereka, ya Allah. Mudahkanlah seluruh daripada urusan mereka, ya Allah. Jagalah mereka dengan sebaik-baik penjagaanmu, ya Allah. Jauhkanlah daripada segala bala dan musibah dan penyakit, ya Allah, agar mereka bisa terus membimbing kita untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.